Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4, suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun pian berada. Senang bahagia sekali kita bisa bertamuan pulang di hari ini, Selasa 25 November 2025 di acara Pandiran Baisukan. Hari ini saya Rinda Rianti tidak sendiri, tetapi bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar. Wah, ini para ketuanya luar biasa hari ini ya kita kumpulkan ini. Baik, saya akan perkenalkan ada Bapak Insinyur Haji Noviar Adriani STMM, Ketua Laung Kuning Banjar Pasir. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Mungkin lebih dekat Pak, suaranya bagus, jangan disimpan-simpan Pak. Nah, kayak vokalis band mana gitu ya, suaranya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Pak siapa nih? Pak Novi? Pak Noviar ya. Oh. Ini berarti perjalanannya dari Pasir ke sini ya Pak ya? Kapan datangnya nih? Saya kebetulan memang kemarin ada sedikit urusan. Dari hari Kamis, Jumat saya sudah di sini. Iya. Di Banjarbaru tepatnya. Kok bisa ngumpul ini semua? Gimana ceritanya? Nanti cerita Pak ya? Iya, nanti saya sampaikan. Iya. Ada Pak ini siapa? Pak Abdul Haris, Ketua LKB Banjarbaru. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baju apa beda sendiri sih Pak? Hitam? Pakai kuning-kuning. Dari perbedaan itu kadang mencolok keindahannya gitu loh. Mantap sih Bapak. Bisa aja. Siapa tahu nggak sanggup bajunya nih sebenarnya. Ada Bu, kalau saya selalu standby di mobil. Cuma memang hari ini pengen beda aja gitu. Pengen pakai yang santai lah. Oh gitu. Ya, dipahami Pak. Ya, ada juga Ustadz Zainal Abidin, Ketua LKB Tanah Laut. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, sejak kapan di Banjarmasin? Baru hari ini langsung? Baru hari ini langsung. Gitu ya. Yang beda tadi Pak Noviar ya. Ini boleh cerita dulu nih, kenapa kok jadi pas kebetulan ngumpul para ketuanya ini? Siapa yang mau cerita? Nang Tuha ya mungkin. Oh, Nang Tuha, siapa Nang Tuha? Nang merasa Tuha lah. Semuanya merasa muda. Semuanya merasa muda. Berarti kan ada yang tua, kan ada yang pakai Kalau kita berarti. kumpul itu semua merasa muda. Jadi nunjuk yang tua itu. Jadi mungkin saya wakili untuk menjawab. Kita memang rasa kekerabatan kita alhamdulillah cukup besar. Jadi bukan cuma ketuanya, setiap anggota kita yang bepergian keluar daerah, di mana daerah itu terdapat Laung Kuning, kita selalu mengadakan silaturahmi. Oh gitu Pak ya. Seperti itu, sepertinya halnya kemarin di Amuntai, kebetulan anggota saya itu ada orang Amuntai, tinggal di Grogol, ada acara kawinan keluarga di Amuntai. Alhamdulillah sana kumpul dengan Laung Kuning. DPC Amuntai. Jadi seperti itu. Luar biasa gitu ya, juga Pak. kita di sini. Saya kalau mau ke Banjarmasin atau Banjarbaru, saya selalu menghubungi teman-teman ketua-ketua yang ada di daerah tersebut. Wah, saya nggak bisa bayangkan. Mungkin kalau dari Pasir sana hari Senin, sampainya ke Banjar hari Senin. Karena mungkin mampir-mampir, Pak. Karena setiap daerah tadi Bapak bilang ada Laung Kuning gitu. Jadi kalau nggak mampir nggak enak gitu ya. Kalau ini biasa saya waktunya agak santai, memang bisa beberapa hari. Kita mampir silaturahmi, bisa menginap. Bulan kemarin ya Ustaz, saya mampir di tempat Ustaz Jen di Tabanio. Ada silaturahmi, cerita-cerita di sana. Saya disuguhi makanan. Masya Allah, saya senang di sana. Jadi betah Pak ya. Jadi nggak sampai-sampai tempat tujuan sebenarnya yang 2 hari jadi 5 hari. Kalau saya waktunya tidak memadai untuk mampir-mampir, ya terpaksa saya lewat jalan pintas yang sedikit dilewati. Iya, artinya itu luar biasa kekerabatan dari teman-teman Laung Kuning ini ya. Akan selalu terjaga ya Pak ya. Amin. Ya, baik. Hari ini topik kita tentang pahlawan nasional dari Tanah Banjar. Nah, luar biasa hari ini perbincangan kita ya. Kita tahu bahwa di Tanah Banjar ini memiliki sejarah panjang tentang perjuangan melawan penjajahan ya, dari Perang Banjar, perlawanan gerilya dan lain sebagainya, yang akhirnya juga melahirkan para tokoh-tokoh besar yang namanya itu tercatat dalam sejarah Indonesia.
Dan ada 2 nama resmi Pak ya yang ini tercatat, Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional ya dari Kalimantan Selatan, ada Pangeran Antasari dan Brigjen TNI Hasan Basri. Dan juga masih ada tokoh-tokoh Banua lainnya yang besar sekali jasanya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah mungkin ini bisa diawali dulu Pak, ini ke Bapak Noviar dulu nih. Mungkin bagaimana melihat kontribusi Banua dalam perjuangan nasional, utamanya dari Pangeran Antasari nih Pak. Jadi kita udah mulai serius nih. Tadi kita bercanda dulu. Iya. Baik Pak. Saya sudah terlihat dari raut wajahnya sudah serius begini. Maaf. Jadi terkait hal itu, kita sebenarnya di Kalimantan Selatan, khususnya Bumi Banjar ini kan kita sangat banyak mempunyai pahlawan-pahlawan yang mereka itu sebenarnya layak untuk diberikan sebagai pahlawan nasional. Iya. Namun baru beberapa yang bisa tercantum secara resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dalam keputusan presiden itu. Iya. Yang pertama itu memang kita ketahui kan bagaimana awalnya itu perjuangan rakyat Banjar itu melawan penjajah kolonial Belanda. Sejak perang Banjar itu dari Pangeran Antasari itu untuk ini awal mula pecahnya perang Banjar itu kan. Iya. Nah, setelah itu di masa-masa perjuangan itu pun sebenarnya banyak para pejuang-pejuang kita yang sebenarnya sangat layak untuk menyandang gelar sebagai pahlawan nasional. Yang saat ini belum resmi diberikan gelar tersebut oleh Presiden Republik Indonesia, seperti halnya Demang Lehma. Terus itu yang sudah kita ajukan tadi kan Pangeran Hidayatullah. Dan ada juga beberapa pejuang-pejuang kita yang lainnya yang sebenarnya layak. Nah, disitulah sebenarnya tugas kita saat ini sebagai orang-orang yang ingin membesarkan para pejuang-pejuang Banjar tadi untuk bisa mengawal perjuangan untuk mereka-mereka yang sangat layak untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional agar bisa diterbitkan dari keputusan presiden. Nah, seperti itu mungkin. Nah, yang lain-lain juga kita harapkan akan bisa menyusul gitu Pak ya, menjadi pahlawan nasional. Tapi nggak mudah kan perjuangannya Pak ya? Pahlawan nasional itu biasanya kan disampaikan itu oleh presiden itu di saat Hari Pahlawan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu. Baik. Itu juga sudah luar biasa mengawali. Nah, ini kalau ke Pak Abdul Haris ya, Ketua LKB Banjarbaru. Nah itu tadi kan disampaikan bahwa kita tuh tetap berusaha berjuang gitu ya untuk para pahlawan daerah kita ini menjadi pahlawan nasional. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Noviar. Nah ini kalau kita lihat lagi dari Pangeran Antasari ini apa yang paling relevan untuk generasi muda kita saat ini nih, Pak Haris? Salah satu pejuang Banjar yang juga menjadi ikon sampai saat ini bagi kita orang-orang Banjar atau mungkin juga bahkan sebagian orang-orang Indonesia yang mengenal beliau. Ada kalimat yang haram menyerah wajah sampai ke puting. Itu luar biasa itu. Luar biasa slogan ya, itu. dari anak-anak kecil sampai yang tua. Haram menyerah wajah sampai ke puting. Artinya apa? Semangat yang dibangun oleh beliau sejak era pecahnya perang Banjar pada tahun 1859 ya, 1859 yang memang berlangsung beberapa dekade lah, di beberapa catatan itu berlangsung sampai sekitar 46 tahun dengan berganti-ganti pimpinan. Itu tentu relevan dengan masyarakat kita dari ratusan tahun yang lalu bahkan sampai kapanpun. Kenapa? Kita ini adalah mengalir darah pejuang di dalam diri kita. Kemudian kita juga memiliki motivasi yang jelas. Ketika seseorang itu berjuang, ada nilai yang dia patuhi, ada nilai yang dia menjadikan itu adalah simbol kekuatan untuk dia berjuang. Di masa sekarang ini
haram menyarah wajah sampai ke puting itu harusnya menjadi identitas yang harusnya melekat ya, terutama pada insan-insan Banjar dan generasi muda. Karena perjuangan itu dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti itu tak akan pernah selesai. Dulu mungkin orang mengangkat senjata melawan penjajahan, imperialisme, kolonialisme dan sebagainya, jelas. Namun di era sekarang kita akan berjuang untuk melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan dan berbagai macam permasalahan dan problematika yang tidak akan pernah ada selesai. Jadi semangat itu bukan hanya untuk melawan penjajah, tapi pada saat sekarang itu tentu harus tetap kita kobarkan di dalam jiwa-jiwa masyarakat Banjar. Nah, kalau melihat dari generasi muda kita, apakah memang mereka bisa gitu? Kalau dibandingkan dengan pemuda dulu dengan sekarang gitu, semangatnya apakah beda? Beragam sih, tidak bisa aplikasi itu diimplementasikan secara keseluruhan. Tetapi paling tidak harusnya masyarakat Banjar yang memiliki latar belakang perjuangan luar biasa, 46 tahun bukan masa yang sebentar untuk kita berjuang. Harusnya itu menjadi fundamental yang luar biasa pada generasi muda. Nah, itu kembali kepada generasi muda itu sendiri sebenarnya. Bisa nggak dia menghargai nilai-nilai perjuangan itu? Bisa nggak dia mengimplementasikan nilai-nilai yang memang bisa diambil dari perjuangan pantang menyerah dan memang harus selesai. Artinya walaupun sampai titik darah penghabisan kan, perjuangan yang tidak kenal menyerah itu tinggal generasi muda, dan tugas kita yang memang semua komponen, baik pemerintahan, baik masyarakat, baik orang tua, baik guru, kita tidak bisa mengajak semua orang untuk bisa seperti itu, tapi minimal kita bisa melakukan untuk diri kita sendiri, keluarga kita dan komunitas kita. Itu yang memang harus kita tekankan sejak kecil lah. Iya, harusnya kan hal-hal seperti ini mengenalkan para pahlawan daerah kita ini kepada generasi muda. Mungkin itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah lebih dulu ya. Nah, betul. Untuk menumbuhkan rasa cintanya dan mengenal para pahlawan kita. Tapi apakah sudah juga ini dalam muatan-muatan pendidikan sih, kita di itu daerah? Sudah di buku-buku sejarah pun itu kan sudah ini. Kemudian berbagai termasuk di museum, kemudian media sosial, kemudian dengan era-era sekarang buku-buku sejarah, kemudian ada seminar-seminar, dan kami pun di Lawang Kuning juga selalu gitu loh. Itu bagian daripada usaha kami. Ada langkah dan program-program yang dengan dilakukan program-program nyata, Bu, untuk kita menjadikan idola itu yang jelas. Idola itu yang jelas. Bukan idola. Kita tidak melarang mungkin mereka memiliki idola yang lain ya kan. Saya berkembang zaman ada juga kan. Tapi alangkah baiknya adalah itu dijadikan idola. Dan tidak menutup kemungkinan juga andai pun berkurang, ada beberapa anak muda atau generasi muda, generasi milenial, generasi yang zaman now yang mungkin lebih banyak mengenal tokoh lain daripada tokoh-tokoh daerah. Itu mungkin bagian dari tanggung jawab kami pun salah satunya untuk memberikan edukasi seperti itu. Ya, baik. Saya ingin ke Ustadz Zainal Abidin, Ketua Lawang Kuning Banjar Tala. Nah ini Pak Ustadz, bagaimana kalau Pak Ustadz menilai ya nilai religius dalam perjuangan Pangeran Antasari? Tentunya kata Soekarno, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawannya. Dan tentunya kita Banjar ini kan orang yang biasanya ketika merasa berhutang jasa, maka inya akan ada keterkaitan secara emosional, kemudian hendak membalas dan sebagainya. Nah makanya alangkah bagusnya kemudian ketika kita dihubung-hubungkan dengan kebanjaran, hanya terlebih lagi Banjar ini identik dengan Islam, dan tentunya perjuangan para pahlawan kita yang diwakili dahulu oleh Pangeran Hidayatullah atau kemudian Pangeran Antasari, Demang Leman, Haji Buyasin dan sebagainya, itu juga secara bisa kita pastikan tidak terlepas dengan apa yang kemudian kita sebut dengan jihad menurut keyakinan mereka terdahulu. Makanya mereka itu dikatakan dalam catatan sejarah seperti tidak ada ketakutan.
mereka padahal musuh bersenjatakan modern, senjata api, meriam dan sebagainya, tapi kita dari Banjar pahlawan Banjar ini banyak hanya mungkin dari parang bungkul, parang lais ataupun tombak dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak itu hanya dari memang keyakinan yang berlandaskan agama, rasa-rasanya kalau hanya untuk dapat dunia misalnya ataupun jabatan dan sebagainya, rasanya kita tidak akan sudi menukar nyawa kita yang satu-satunya ini dengan cadangannya dengan apalah nyawa kita dengan nilai dunia. Makanya oleh karena itulah bahanya mari kita jaga dari nilai-nilai yang dibawa dari pahlawan kita ini, bahwasanya perjuangan ini jangan sampai lepas dari nilai-nilai agama. Karena itu yang mungkin yang nantinya bisa membuat kita ini lebih terarah, terlebih istilahnya ujar orang wah ini basic integritas kah. Nah, di tengah godaan-godaan, ujian-ujian, ancaman, intimidasi dan lain-lain sebagainya. Maka kita sangat bersyukur bahwa Tuhan kita ini perjuangannya dahulu itu bukan hanya melawan kezaliman, tapi juga berlandaskan agama yang memang menyuruh untuk tidak berdiam diri ketika melihat suatu kemungkaran atau kezaliman yang dalam hal ini dilakukan oleh penjajah Belanda. Jihad dulu dengan sekarang pastinya kan implementasinya beda. Ya Pak ya. Nah kalau dilihat zaman sekarang untuk jihad yang dulu bisa dilakukan yang sekarang. Sebenarnya kan jihad ini dari bahasa Arab itu artinya bersungguh-sungguh. Namun secara istilah agama itu perjuangan melawan kafir penjajah. Kafir dalam hal ini ataupun orang-orang yang menjajah, yang menzalimi kita. Nah, tapi sebagaimana kata sampean tadi kan kadada lagi. Maka jihad ini bisa kemudian kita kita aplikasikan semangat jihad ini untuk mengisi kemerdekaan di saat ini ataupun akan datang. Sebagaimana dari katakan Kandaharis tadi itu bisa kemudian kita perang jihad melawan kebodohan, khususnya kita orang-orang Banjar nih kan mungkin banyak lagi yang misalnya inya pejabat, banyak lagi daerah-daerah pedalaman atau nang terisolir, akses pendidikan, akses keilmuan dan sebagainya. Maka para pejabat ini berjihad dia bagaimana kemudian fasilitas pendidikan di sana atau taraf pendidikan di kampung-kampung yang terpencil tadi bisa meningkat. Begitu juga misalnya ulama, kan dahulu memang ada ya gerakan namanya Baratib Amal yang dipimpin oleh biasanya penghulu-penghulu atau tuan-tuan guru yang dikorbankan untuk melawan penjajah. Nah saat ini bagaimana? Apakah kemudian seorang tuan guru cari-cari misalnya non muslim lalu dibunuh kan dan kayak itu kan? Beda. Nah, tapi justru kemudian tuan-tuan guru ini kemudian mengambil peran untuk supaya mengedukasi masyarakat dan masyarakat Banjar supaya lebih beretika, beradab, berilmu, berpendidikan dan sebagainya. Makanya kita kenang bahnya pas bulan Agustus sama nggak ada salah lah, ketika sedang rame-ramenya di daerah lain demo dengan anarkis, dengan kerusuhan dan sebagainya, tapi berkat pendidikan tuan-tuan guru kita, para habaib kita di tanah Banjar, ketika demo di DPR RI malah kemudian bahannya asik, bahannya mutiki sampah, kemudian bersih dengan tertib, bahkan bahannya sholawatan. Artinya memang aspirasi tersampaikan dan juga kita terima kasih terhadap Bapak Dewan kita yang memang mau mendengarkan menjadi aspirasi, menjadi keinginan mahasiswa ataupun masyarakat secara umum. Ketika didengar itu kita akan happy ya, suka, bahagia. Dan secara otomatis tadi kita tergerak untuk membersihkan sampah ya dengan keagamaan dan keimanan kita ya.
Makanya itulah kemudian napas-napas jihad atau semangat-semangat jihad itu masih kita bisa aplikasikan. Secara umum kan kita bersungguh-sungguh, misalnya ada yang jadi guru, entah yang jadi pejabat, entah yang jadi mungkin masyarakat umum, rakyat biasa dan sebagainya, bersungguh-sungguhlah menjadi orang nang baik, menjadi orang-orang nang bisa bermanfaat baik di lingkungan inya secara kecil ataupun masyarakat secara luas. Baik, ini Ulun hendak bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live chat kita. Ini untuk semua narasumber katanya. Satu, menurut Pian-Pian, apa makna gelar pahlawan nasional dari Tanah Banjar bagi masyarakat Banjar saat ini? Kemudian bagaimana generasi muda bisa meneladani perjuangan para pahlawan Banjar, dan apa tantangan terbesar dalam melestarikan sejarah dan nilai perjuangan pahlawan Banjar di era modern? Waduh, banyak banget dari Pampinanya yang masuk. Ini ada 3. Ini ada lagi khususan kayaknya gasan Pak Zainal Abidin, terus Pak Novi, Pak Abdul Haris. Kawal ayo ini keburu enggak ya? Alhamdulillah. Coba nanti kita lihat lagi ya. Mungkin ini dijawab dulu untuk pertanyaan yang pertama tadi. Siapa dulu, Pak? Secara umum ini untuk ketiga narasumber katanya. Boleh dijawab? Pertanyaan tadi diulang. Belum saya bacain semua loh Pak ini. Makna pahlawan bagi masyarakat Banjar kan ya? Iya. Apa gelar pahlawan nasional dari Tanah Banjar bagi masyarakat, ini maknanya apa? Kemudian generasi muda apa bisa meneladani perjuangan para pahlawan Banjar, dan tantangan terbesar untuk melestarikan sejarah dan nilai perjuangan pahlawan Banjar di era sekarang. Pertama lah. Okay, Banyak silakan. tampul ingat. Banyak kita bersyukur dengan banyaknya pertanyaan, artinya kan respon Orang antusias. bagus. Cuma ya Ini dari tadi siapa tadi? ketika banyak pertanyaan kita nama najwa nang dijawab. Iya, itu tadi pertanyaannya dari Pak Wijanur. Nah, Lanjut, jadi ketika ada suatu penghargaan khususnya dari negara, kalaulah itu menandakan memang secara resmi pengakuan bahwasanya memang orang Banjar kada narsis sorangan gitu. Kada narsis sorangan. Orang ini ketujuh narsis sorangan. Nah, itu masalahnya. Tapi ketika dari pahlawan-pahlawan kita, dari orang-orang Banjar itu secara sah dan resmi diakui oleh negara, maka itu jadi kebanggaan. Artinya kita memang patut berbangga, bukan hanya membangga-banggakan diri, tapi orang mengakui memang ya dari Banjar itu banyak melahirkan pahlawan-pahlawan. Di antaranya apa? Yang kita kenal pemimpin perang di lapangan adalah Pangeran Antasari, atau kemudian yang kemudian yang di divisi Aliri 4 Brigjen Hasan Basri, ataupun kemudian dari segi pembangunan di insidennya Muhammad Nur Bang lah. Nah, akhirnya kemudian jadi dinama apa? Diberi nama PLTA. Kemudian dan ini yang ajib, di tengah-tengah lagi kami-kaminya masalah PBNU, putra daerah kita asli Banjar dalam catatan sejarah orang yang menjadi ketua PBNU paling lama sampai saat ini tidak ada yang bisa tidak ada sampai saat ini menyanyi ke Haji Idham Khalid. Makanya Allah yarham insyaallah. Dan mudah-mudahan makin banyak lagi nantinya pahlawan-pahlawan dari Banjar yang memang diakui secara resmi kenegaraan oleh negara kita, Republik Indonesia. Baik, itu belum semua loh ya. Coba kita terima telepon dulu. Udah dari tadi kerangking-kerangking dari mana kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum. Salam dari Amah di Palam. Iya, Mbak Amah di Palam. Apa yang ditanyakan Mbak Amah? Ini yang ada tuh Mbak yang Samsudinur nang nama pahlawan itu pahlawan juga rasanya dari Banjar loh, tapi dari Kalua salah dari Halabiu itu kan dibuat lah tuh yang lapangan Samsudin itu kan loh. Nah itu perasaan perlu dibanggakan juga karena itu pahlawan Indonesia pada zaman penjajahan rasanya itu Bang. Setelah ulun berita di TV dulu ada melihat ulun di Duta TV dulu rasanya pahlawan Johid itu bujur loh ya kada? Ya, kena dijawab loh narasumber. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Amah. Ini dulu mungkin mau dijawab? Wilayahnya Banjar Baru nih. Artinya begini, saya juga melanjutkan apa yang disampaikan Ustadz Jen. Para pahlawan ini itu sebenarnya sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Pahlawan kalau kita ambil bahasa ada 2 titik, pahala dan wan ya. Artinya orang yang memang
wan itu orang yang pahala, itu terlepas daripada jasa yang diharapkan atau cindera mata atau penghargaan dari manusia. Iya. Bukan itu yang mereka cari ketika mereka berjuang. Mereka nggak pikirkan itu. Mereka tidak memikirkan itu. Artinya hanya orang-orang yang berikutnya saja yang sebagai bentuk penghargaan sebagai kita bentuk ya. penghargaan lalu menganugerahkan gelar itu. Padahal mereka sudah selesai dengan itu. Bukan gelar manusia, bukan pandangan manusia, tapi mereka untuk mengangkat kalimat Allah, untuk mengangkat yang hak itu yang hak, yang salah itu salah. Jadi mereka tidak mengharapkan pujian dari manusia, mereka semata-mata untuk merdatilah mencari keridaan Tuhan, sehingga mereka itu bukan hanya abadi di dunia sebenarnya, tapi di akhirat pun abadi. Makanya di dalam Al-Quran pun ada, kalau saya tidak salah di Al-Imran ayat 169 itu pun dinyatakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya mereka tidak mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya gitu loh. Jadi motivasi itu sebenarnya yang mengalahkan motivasi apapun. Motivasi bahwa Allah itu menjadi salah satu tujuan, satu-satunya tujuan di dalam kita berjuang, sehingga akan muncul biasanya pada zaman dulu kan teriakan-teriakan Allahu Akbar. 10 November kan itu juga dikobarkan luar biasa. Bukan hal sederhana itu, tapi adalah ungkapan keimanan, ungkapan penyerahan diri, kemudian ungkapan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak takut mereka. Tidak mau takut mati besok pun makanya ada istilah, untuk apa berjuang ketika kamu akan kalah, untuk apa kamu berjuang ketika kamu akan mati. Tapi mereka sudah melampaui batas-batas seperti itu. Makanya ada jiwa-jiwa seperti itu. Betul, makanya orang-orang pahlawan ini yang memang benar-benar jiwa dan raganya untuk mencari keridaan Tuhan. Makanya saya pernah membaca Tuku Umar itu pahlawan Aceh itu sampai pernah ngomong gitu loh, kita akan ngopi besok di kota Melabuh atau kita mati. Saya akan mati syahid. Artinya serenyah itu gitu loh. Artinya kita ngopi aja gitu loh, kita menang kita ngopi ya kan, atau kita nanti mati. Seperti itu mereka gitu loh. Karena keyakinan yang luar biasa kepada Allah ya. Yang luar biasa. Jadi bukan untuk mencari penghargaan dari manusia, tapi penghargaan Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian masih banyak pahlawan itu, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Makanya ada pahlawan tak dikenal. Banyak lagi yang memang bukan hanya Banjarmasin yang ingin memperjuangkan nama-nama mereka di beberapa daerah, Sumatera, Jawa, Bali dan sebagainya. Mereka juga memperjuangkan beberapa nama yang memang layak untuk dijadikan pahlawan nasional. Tapi mungkin regulasi dan sebagainya, peraturan pemerintah itu mungkin ada hal-hal yang harus dipenuhi. Jadi itu yang agak bikin sedikit lambat gitu ya, untuk penghargaan nasional ya, pahlawan nasional. Ya baik, kita ke pertanyaan lagi, banyak sekali sebenarnya. Ini coba untuk Pak Novi dulu. Pak Noviar, bagaimana hubungan sejarah antara wilayah Pasir dan perjuangan pahlawan Banjar? Kemudian menurut Pak Noviar, apa kontribusi terbesar pahlawan-pahlawan Banjar dalam konteks nasional? Dan adakah agenda LKB Pasir yang terkait dengan pelestarian sejarah pahlawan Banjar? 3 poin Pak. Ini belum lagi nih yang lain. Ceritanya saya hanya tembaknya itu dihubungkan dengan Pasir langsung. Terima kasih. Jadi yang pertama ini hubungan pejuang-pejuang pahlawan Banjar terhadap Kabupaten Pasir. Kita tahu dulunya Kabupaten Pasir itu masih termasuk wilayah, kalau dalam data pemerintahan itu awalnya masih dalam Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan ini. Dulunya masih masuk wilayah Kabupaten Kota Baru. Iya. Nah, jadi hubungan-hubungan ini saya pernah kemarin dengar dari riwayat untuk kerajaan Kesultanan Pasir sendiri itu tidak terlepas dari kerajaan Daha dulunya. Oh iya. Dengan kerajaan Banjar. Dan jadi beberapa kesultanan di Kalimantan ini mereka saling keterkaitan. Betul. Ada keterkaitan. Bahkan dengan Kutai Kartanegara pun kita Sultan Banjar ini punya keterkaitan. Dan sampai hari ini, alhamdulillah saya kemarin sempat ngobrol dengan Sultan Pasir. Iya. Beliau mengatakan bahwa hubungan kita saat ini bagus dengan Sultan Banjar, yang ada Hairul Saleh dengan Sultan Kutai. Jadi
sinergisitas kita di Kalimantan ini Luar biasa saat ya, ini Pak. luar biasa. Kita sendiri kemarin baru, alhamdulillah saya kemarin di situ bisa mewakili sebagai masyarakat orang Banjar di Kabupaten Pasir dengan diadakannya acara adat di sana Melas Tahun. Melas tahun. Itu Melas semacam Tahun adat apa di itu, Pak? Kabupaten Pasir itu acara tahunan masyarakat Pasir. Oh iya. Dan kita di sana sangat cukup dihargai, kita diundang. Bahkan itu ada prosesi salah satunya pengangkat tambak pulut. Mereka namakan tambak pulut itu adalah tempat, kalau pulut itu bahasa Pasir itu ketan. Oh, ketan. Ketan. Jadi situ ada ketan warna merah, kuning, putih dengan berbagai makna. Iya. Dan Itu alhamdulillah saat melambangkan apa itu, Pak? Ya, Melambangkan kerakatan kah? mereka Kelakatan itu? punya simbol-simbol sendiri. Ketan putih itu melambangkan kesucian, Iya. ketan Oh, merah, iya. ketan hitam banyak. Sangat banyak kental dengan mereka adat di sana budaya. sesuai dengan Adat istiadat di adat sana. istiadat di sana. Dan alhamdulillah saya kemarin diundang untuk mewakili sebagai masyarakat suku Banjar Iya. untuk hadir bersama-sama di dalam acara tersebut bersama pemuka adat, termasuk undangan dari Forkopimda dan undangan dari ini IKN. Dan Iya. IKN itu apa namanya, divisi bidang kebudayaan. Nah itu, jadi sinergisitas kita masyarakat Banjar, khususnya dari zaman dulu, zaman Kesultanan Banjar, Kesultanan Pasir, Kesultanan Kuta, itu hubungan kita sangat bagus. Iya. Luar biasa Kita masih tetap kemarin, terjalin, tahun Pak ya. kemarin di Pasir kita mengadakan Aruganal budaya Banjar. Iya. Laung Kuning mengadakan itu untuk Laung Kuning Kalimantan. Iya. Alhamdulillah Kayaknya teman-teman datang ya kemarin ya naik bis ya. semuanya alhamdulillah pada datang. Dan kemarin mereka dari RKB, Remaung Kutai Berjaya dari Kutai datang, hadir dari Kutai ke Tanah Grogot untuk ikut serta dalam perayaan tersebut. Iya, karena Jadi masih ada hubungan kita ini, Pak. sangat Sangat bagus ya. Karena itu semangat para pejuang kita masih ada di dalam diri kita ya. Ya baik, mungkin kita harus jeda dulu sebentar kan dari tadi kita ngomong terus nih, Pak. Iya. Tambah lagi pertanyaan Iya. kedua tadi saya belum lagi kan. Udah 41 menit harus jeda dulu, Pak. Ini jedanya juga kelewatan. Bilang ketua Banjar Baru sebenarnya bukan 1 jam, Bu. 2 jam ya. Masya Allah. Oke, kita jeda dulu sebentar ya.
Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih banyak dan sanak perompat Pian yang masih bersama kami di Pandiran Baisukan hari ini. Tapi kita masih tentang pahlawan nasional dari Tanah Banjar. Tapi nampaknya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang masuk ya untuk 3 narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Noviar Adriani STMM, Ketua Laung Kuning Banjar Pasir, kemudian Pak Abdul Haris, Ketua Laung Kuning Banjarbaru, dan Ustadz Zainal Abidin, Ketua Laung Kuning Banjar Tanah Laut. Ya, nampaknya juga sudah ada kembali telepon yang masuk. Pertanyaan kita yang tadi juga belum dijawab nih. Oke, kita langsung terima telepon dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari? Abah Sofian. Abah Sofian, ini di Pelihari kalau nggak salah ya? Baik, Iya. Abah Sofian silahkan, apa pertanyaannya? Begini, kita kan pernah dengar itu Syekh Muhammad Arsyad Banjar itu kan kata kita bisa panggil beliau Datuk Kalampayan. Itu kan pernah diusulkan untuk jadi pahlawan nasional. Tapi sekarang kan belum ada kelanjutan gitu. Ya. Kalau menurut Pian memang pantas atau tidak beliau itu menyandang gelar pahlawan nasional. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopian, Abah Sopian yang ada di Pelihari sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya lanjut aja untuk membacakan pertanyaan. Betul. Ya, biar nanti sekaligus dijawab semuanya. Kemudian untuk pertanyaan berikut, bagaimana peran LKB Banjarbaru? Oh, tadi sudah sebagian ya, atau belum tadi ya? Dalam memperkenalkan pahlawan nasional kepada masyarakat luas, terus strategi agar nilai-nilai perjuangan pahlawan Banjar ini bisa dikemas lebih menarik lagi untuk generasi sekarang, generasi digital ya. Nah, bagaimana ini cara memperkenalkannya mungkin akan lebih mudah ya di era digital sekarang ini, nanti mungkin bisa dijawab. Dan adakah tokoh Banjar yang menurut Pian belum mendapat perhatian yang cukup tapi memiliki jasa yang besar? Mungkin ini ada kaitannya dengan yang dipertanyakan tadi oleh Pak Sopian di Pelihari. Kemudian selanjutnya yang lain kita coba sekaligus saja ya. Ada yang menyapa saja, kita tetap sebutkan namanya ya. Ada Zakir Muhammad, hidup Banjar, hidup Laung Kuning Banjar, salam rakat Banding Sanak. Terus ada Arbain juga, assalamualaikum, Banjar hadir, hidup Laung Kuning Banjar. Wah, kayaknya benar nih fansnya Bapak ya, atau fansnya semua nih. Ada juga Abdul Aziz, hidup Banjar katanya, hidup Laung Kuning. Ada Inas, ada juga Mahfuzal Khoirot. Luar biasa katanya, narasumber yang tidak diragukan lagi akan budaya, karena narasumbernya adalah pelaku dalam mengangkat budaya Banjar. Dari selanjutnya dari Mahfuzal Khoirot juga tadi ya. Oke. Selanjutnya coba digeser lagi. Katanya kalau membahas tentang sejarah para pejuang Banjar, karena banyak dari pejuang Banjar yang akhirnya distempel oleh pemerintah dulu sebagai pemberontak. Nah, itu bagaimana? Seperti itu juga pertanyaannya. Salam dari LKB DPC Kabupaten Pasir, bangga ada juga pahlawan dari Kalimantan Selatan. Terus dari Al-Khifari, Banjarmasin hadir, hidup Laung Kuning Banjar. Julian Nurfansah, Batakunah, Kawakah Jua, Demang Lehman, ini diusulkan jadi pahlawan nasional. Nah, kemudian Zabut Hanzarmahsin hadir lewat YouTube. Terus Tanang Utama, mantap Laung Kuning Banjar. Ini gak apa-apa ya, yang say hello aja kita bacakan biar mereka puas. Karena sudah menonton kita nih di YouTube ya. Mungkin bisa langsung dijawab saja, disampaikan duluan. Ustadz? Saya bisa. Oh, baik, silakan Pak. Jadi masalah pahlawan dari Tanah Banjar, sangat banyak pahlawan-pahlawan kita yang ini sebenarnya tadi yang saya ungkapkan awal tadi sangat layak untuk menyandang gelar sebagai pahlawan nasional. Namun gelar sebagai pahlawan nasional tadi itu munculnya ada sebuah mekanisme yang kita tahu semua saat ini. Memang yang terakhir diusulkan oleh masyarakat Banjar itu ada 2. Yang pertama Sultan Hidayatullah, yang kedua dengan Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apakah beliau pantas untuk menyandang gelar pahlawan nasional? Sangat pantas. Karena seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
sebagai tokoh agama kita. Beliau sangat dikenal sampai kawasan Asia. Iya. Jadi ilmu agama yang beliau ajarkan itu sangat menyebar luas di kawasan Asia sampai di Malaysia, Brunei. Jadi apa sih kontribusinya? Dengan ajaran-ajaran Islam yang beliau berikan itu menjadikan semangat untuk membela tanah air. Jadi pahlawan-pahlawan kita ini berdasarkan akidah Islam tadi, makanya mereka-mereka itu mau berjuang dan mau mengorbankan nyawanya untuk berjuang membela tanah air. Setahu kita untuk mekanisme diterbitkannya sebagai pahlawan nasional itu yang pertama harus diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah kabupaten atau kota. Dari pemerintah kabupaten kota itu mengusulkan kepada gubernur. Setelah itu diadakan pembahasan mengenai syarat-syarat apakah sudah terpenuhi untuk menyandang gelar pahlawan nasional. Setelah itu gubernur mengajukan ke Menteri Sosial. Nah, seperti itu mekanismenya. Iya, tidak semudah kita bicara ya. Tidak semudah ke Menteri Sosial. Atau yang dibayangkan oleh masyarakat. Diajukan sampai ke presiden, pembahasan lagi di Kementerian Sosial dan diajukan kepada presiden hingga akhirnya nanti presiden menerbitkan dengan keputusan presiden yang biasanya diumumkan pada Hari Pahlawan. Seperti itu. Mekanisme terbitnya gelar pahlawan nasional. Jadi dengan mulai munculnya wacana ini, makanya ini adalah tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Tanggung jawab kita bersama terhadap pahlawan-pahlawan tersebut yang mereka itu sebenarnya sangat layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional, namun belum mendapatkan keputusan presiden penghargaan tersebut terhadap mereka. Jadi kita bersama-sama untuk mengawal mereka-mereka ini, kita kumpulkan data-data, kita kumpulkan bukti-bukti bahwa mereka adalah seorang pahlawan dan sangat layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional. Jadi inilah tanggung jawab kita saat ini. Sebagai bentuk penghargaan kita ya, walaupun seperti Pak Haris tadi bilang mereka nggak mengharap itu. Apa sih pengaruhnya terhadap kita semua? Nah, begitu pahlawan-pahlawan nasional itu dikenal oleh anak-anak kita sendiri yang hidup di masa ini, semangat-semangat yang mereka kibarkan itu kita harapkan bisa menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda kita, sehingga kita punya semangat yang sama. Yang utamanya haram menyerah wajah sampai ke puting. Apa sih yang kita lawan dari sebuah kolonialisme? Yang pertama adalah penekanan terhadap ekonomi. Kita dijajah secara ekonomi, kemudian secara pendidikan kita tidak mendapatkan hal yang layak. Yang terakhir adalah budaya kita ditenggelamkan dan terus ditekan oleh budaya-budaya penjajah tersebut. Apa yang kita perjuangkan saat ini? 3 hal tersebut yang kita perjuangkan. Kita angkat perekonomian masyarakat kita angkat budaya kita angkat harkat dan martabat orang-orang kita. Nah, mungkin itu dulu. Mungkin mau jawab yang tadi yang sudah ada yang dicap pemberontak tadi bagaimana? Mungkin itu bisa dijawab ya. Siapa ini? Berbicara tentang sejarah kan memang dari kita menilai sesuatu itu beda waktu, biasanya beda hukum. Nah, tentunya dan sampai saat ini pun ketika kita seseorang yang memang tidak setuju dengan kita, biasanya kita menempatkan itu adalah orang-orang yang kontra, bahkan mungkin tuduhan ekstremis, pemberontak dan sebagainya, itu sesuatu yang lumrah. Karena nah terlebih lagi di masa-masa perjuangan ada yang namanya bukan hanya perang fisik tapi perang psikis. Ketika seseorang itu dituduh pemberontak, maka paling tidak orang-orang yang mendukung itu atau yang dihubungkan dengan orang yang dianggap pemberontak tadi itu akan menghindar. Bahkan sebagaimana yang terjadi dengan Syahid Demang Leman, pahlawan kita, beliau kan dalam kacamata penjajah, memang beliau seorang pemberontak dan sebagainya. Tapi di mata kita beliau adalah seorang pemimpin perang yang rela mengorbankan jiwa, harta, keluarga beliau
sebenarnya untuk kita orang-orang, khususnya pada saat itu adalah orang-orang Banjar. Nah, tapi pada akhir hidup beliau, ketika beliau dijatuhi hukuman vonis mati, tidak ada yang lebih tepatnya tidak ada yang dari keluarga pun atau pengikut beliau yang menyaksikan hukuman tersebut. Kenapa? Ketika dihubung-hubungkan bahwasanya mungkin ini anak Demang Leman atau ini pengikut Demang Leman, maka orang itu pun akan dihukum. Dan ini kan bagian daripada permainan dalam tanda petik strategi penjajah penjajah pada saat itu untuk bermain opini. Ketika seseorang itu sudah dicap radikal kah atau kemudian pemberontak kah dan lain sebagainya, maka orang-orang yang tidak paham tentang makna perjuangan itu bisa ditanya bulat-bulat tagok bulat-bulat. Tapi kita lihat saat ini justru kalaulah bahannya justru yang dikatakan dulu pemberontak sebenarnya adalah pejuang yang dulu ada orang yang berkuasa, sebenarnya mereka adalah penjajah. Penjajah. Baik, waktu kita tinggal sedikit banget nih Pak, 3 menit aja lagi nih ke Pak Haris dulu Pak. Sebelum karena closing statement sedikit-sedikit aja. Seperti itu tadi yang sudah dijelaskan oleh dua sanak saya yang luar biasa, itu sudah mewakili apa itu pahlawan, bagaimana kita bersikap, bagaimana perjuangan kita untuk bagaimana nama mereka bukan hanya dikenang, tapi ajaran mereka, ilmu mereka, pengetahuan mereka, kekuatan mereka itu bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana memulainya? Kita orang Banjar tentu bangga menjadi orang Banjar. Dengan budayanya, dengan sejarahnya, dengan kulturnya, dengan segala sesuatu yang memang Banjar ini kan identik dengan Islam. Dan di dalam Islam itu apa? Hubbul waton minal iman. Orang yang cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Itu adalah penghargaan tertinggi daripada orang masa lalu, masa sekarang ataupun masa kemudian. Bahwa tidak ada satupun menjadi motivasi utama, terutama kita orang Banjar, bahwa untuk mardatillah, untuk dengan keimanan, sehingga apapun halangannya, apapun rintangannya, atau bahkan dicap pengkhianat dan sebagainya, itu tidak menghalangi untuk menegakkan apa yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Saya rasa itu sih yang semangat yang memang harus kita tetap jaga sampai saat ini. Mungkin ke Pak Noviar, singkat Pak, sekaligus menutup perjumpaan kita nanti sebelum ke Ustaz. Para pejuang tanah Banjar itu, mereka sudah berjuang. Apa yang mereka perjuangkan adalah untuk pendidikan, untuk ekonomi, dan untuk budaya. Saat ini tanggung jawab kita bersama untuk memperjuangkan 3 hal tersebut. Kita angkat pendidikan warga Banua menjadi lebih tinggi, ekonomi warga Banua semakin bagus, budaya kita jangan sampai tenggelam oleh budaya-budaya dari luar yang sifatnya merusak generasi muda kita. Harus kita bisa filter Pak ya. Oke. Baik, Ustaz. Harap menyerah, wajah sampai kaputing, jangan baca kut papadaan. Lengkap benar tuh, sudah mencakup seberataan. Ya baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Insinyur Haji Noviar Adriani STMM, Ketua LKB Pasir, kemudian Pak Abdul Haris, Ketua LKB Banjarbaru, dan Ustadz Zainal Abidin, Ketua LKB Ta'ala, sudah berbagi banyak cerita hari ini. Dan kita sudah ngobrol banyak tentang pahlawan nasional dari tanah Banjar. Nah, semoga kita semua bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan kita ya. Dengan tadi mencoba mengaplikasikan apa yang mereka ajarkan dulu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan yang pastinya akan bisa bermanfaat selain untuk diri kita juga untuk masyarakat luas lainnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda juga yang sudah beratensi, berpartisipasi melalui telepon, WhatsApp, atau juga di live chat kita di YouTube kita, Pro 4 RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Di kesempatan hari ini dijumpa kita Selasa 25 November 2025. Saya Rinda Rianti, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Banjar. .7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar.